tidak mampu bayar, punya niat, ada solusi. Mengalami tekanan, stres karena tukang tagih pinjolnya itu barbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, jangan panik dan jangan stres, bahkan jangan sampai melakukan tindakan seperti bunuh diri dan macam-macam. Persoalan kalian bukan persoalan yang sulit ya. Persoalan hutang adalah persoalan umat manusia dari dulu sampai sekarang. Tetapi memang bicara pinjol tentu menjadi persoalan yang dianggap serius oleh sebagian teman-teman. Bahkan ada yang sudah chat saya, dia mengalami tekanan, stres karena tukang tagih pinjolnya itu barbar kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai agak mendingan setelah saya coba memberikan edukasi ya. Sebetulnya pinjol itu apa sih dan kenapa kita tidak harus takut kayak gitu ya. Oke, untuk tema kali ini saya sengaja mengambil tema Aku Laku. Jadi Aku Laku ini salah satu pinjol yang memang sudah menjadi terkenal saat ini sebagai pinjol yang memiliki DC atau tukang tagih lapangan yang tersebar di Indonesia ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah kalau tidak membayar Aku Laku nanti dihukum atau dipermalukan atau kemudian nanti slip OJK-nya jelek? Nah, nanti ini akan saya bahas. Kemudian juga jam berapa aman dari Aku Laku? Artinya Aku Laku itu dia akan barbar menagih dari jam berapa? Nanti saya akan buka rahasianya ya. Terus yang ketiga, sampai kapan mereka akan kapok untuk menagih kita? Dan kalau kita sudah punya uang, bagaimana cara melunasinya supaya tidak kena beban bunga maupun denda seperti itu. Dan kemudian berapa lama saya bisa lepas dari Aku Laku kalau misalnya pinjaman sampai 5-10 aplikasi. Lumayan banyak ini ya. Baik, begini. Saya akan menunjukkan sedikit tulisan lah ya, supaya kalian bisa memahami satu persatu dari pinjaman itu sendiri ya. Yang pertama teman-teman begini ya. Kembali pada ini, kalian ini niat bayar atau tidak? Ini penting karena apa ya? Karena niat ini urusannya kalian sebetulnya mampu atau tidak mampu bayar. Kalau mampu bayar, mampu bayar, tapi tidak punya niat, percuma. Tidak mampu bayar, punya niat, ada solusi. Nah, ini jangan tanya ke saya, tanyakan pada diri Anda. Kondisi Anda seperti apa? Mas, saya udah nggak niat. Ya udah, berarti urusannya adalah Anda hutang. Ini resikonya. Resiko di dunia itu satu, OJK jelek. Jadi BI checking hancur. Terutama untuk pinjol yang resmi ya. Dan juga selain itu, kalau Anda mau bekerja di bank pasti ditolak. Nggak bisa kerja di bank. Selain itu juga, kalau kamu niat nggak bayar, TP kamu tersebar jelek. Terus berikutnya adalah kalau kamu nggak mau bayar, ya kalau dia AJK resmi, dia akan tetap nagih kamu. Itu resiko kalau nggak niat tapi mampu bayar. Bagaimana dengan yang tidak mampu bayar tapi belum bisa bayar? Niat tapi tidak mampu. Solusinya adalah cek dulu APK apa aja, resmi atau APK tidak resmi. Kalau dia APK resmi, maka nanti resikonya ini aja, BI checking. Tapi ini ada solusinya, gampang. Terus yang kedua, kamu istirahat, berhenti bayar sampai kamu punya uang banyak atau sampai kamu bisa melakukan restrukturisasi. Jadi ini ada solusi, ini ada solusi. APK tidak resmi pilihannya dua, mau kamu reset HP atau kamu mau 3 cara yang udah saya jelasin di awal itu, cuek dan lain-lain. Itu langkah yang penting untuk kalian tahu ya. Jadi yang pertama, niat dulu. Niatnya itu mau bayar atau tidak. Kalau niat bayar, mampu bayar. Kalau niat bayar gak mampu, resikonya satu, slip OJK kamu jelek. Yang kedua, kamu gak bisa kerja di bank. Dan yang ketiga, KTP kamu tersebar. Dan kalau di APK resmi akan terus menagih. Tapi ada kak, saya pakai reset HP, terserah, tetap melekat. Meskipun kamu udah reset HP, ganti nomor, bahkan sudah blokir ya, tapi tetap aja itu tercatat kamu sebagai orang yang pernah berutang di slip OJK. Kalau nggak resmi, ya hukumannya satu. Kalau nggak resmi ya, kalau APK nggak resmi, seperti yang udah saya jelasin ya, resikonya
Kalau saya sebagai muslim ya di akhirat aja kayak gitu. Nah kalau saya pribadi lebih cenderung tetap aja kita niat bayar, tapi karena kondisi nggak mampu, maka solusinya adalah pilih dua. Kalau misalnya kamu pinjamannya banyak di APK itu, pilih yang resmi aja dulu mana, dulu yang nggak resmi mana, prioritas yang mana. Kita prioritas misalnya pada yang resmi. Ya udah, kamu kerja, kalau ada uang kamu lakukan restrukturisasi. Terus ada yang curhat nih, saya udah lakukan restrukturisasi kok jawabannya mereka begitu ya, minta akses kematian dan lain-lain. Ya sudah, kalau gitu tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Kenapa? Karena pinjolnya nggak niat bantu kita sebagai orang yang cari solusi. Dia malah karena PDW tetap harus bayar sebagai denda bunga. Oh, memang faktanya seperti itu kok. Kita nggak niat sengaja. Mereka nganggap kita sengaja mungkin ya. Jadi resikonya pinjolnya kalau kayak gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Karena nggak ada ceritanya pinjol itu dibunuh ya, nggak ada. Negara hukum kok ini. Negara hukum itu kan jelas memberikan keamanan pada kita dan memberikan kesejahteraan pada kita. Keamanan apa? Banyaklah solusinya bagi kita. Terus kalau pinjol tidak resmi gini, kalian buka Google, kemudian ada pengaturan akun Google Kontak. Kamu cek di situ apakah ada sinkronisasi terhadap aplikasi eksternal. Kalau ada segera hapus. Terus yang kedua, kalian saat install aplikasi jangan izinkan akses kontak. Ada tuh izin akses kontak, izin akses itu dimatikan aja. Nah, kalau Anda izinkan akses kontak, itu pasti nomor yang Anda sering hubungi akan dikontak juga, akan diakses oleh dia. Mana sih panggilan yang sering tak terjawabnya sama panggilan yang terjawab. Nggak ada hacker disewa pinjol terus nggak ada itu mereka kan udah ke akses kontak kayak gitu ya. Hacker juga kasihan sama kalian kan, hacker juga nasibnya sama, nggak main. Kalau di hack nggak mungkin, itu karena kalian waktu install itu izin aplikasinya itu diizinkan kayak gitu. Jadi caranya buka aja aplikasinya, terus jangan izinkan akses kontak seperti itu teman-teman. Terus jam berapa aman tidak didatangi di sini? Oke. Kalau untuk aku laku teman-teman ya, untuk aku laku itu mereka dari tanggal ini ya, sebentar. Jadi aku laku itu ada DC-nya kalau udah telat 3-4 bulan. Jadi kalau udah ada 3-4 bulan, maka itu sudah bagian debt collector ya. Sebelumnya masih bagian debt collector. Jadi sebelum 3-4 bulan itu masih telepon aja. Tapi setelah 3-4 bulan itu debt collectornya akan turun ke bawah. Tapi nggak usah panik ya, nggak usah takut dulu. Gampang teman-teman, nggak usah takut. Memang kondisinya sama, saya dulu pernah takut. Lagi saya juga pengalaman sebagai tukang tagih dan segala macam, jadi tahu betul lah. Terus kalau misalnya ada dari narator, nanti kalau kamu telat 1 bulan nanti akan didatangi rumah, nggak mungkin, nggak ada. Jadi 2 bulan baru masuk OJK, setelah 3 bulan baru masuk debt collector gitu. Terus tim nagih pakai apa aja ya? Bikin WhatsApp, telepon, hingga melakukan kunjungan chat. Tentu seperti itu memang. Terus tanggal 1 sampai tanggal 20 pasti kamu dihajar. Makanya kalau kamu udah kondisinya memang nggak ada apa-apa, tanggal 1 sampai 20 kamu aktifkan Truecaller. Tahu ya Truecaller ya? Truecaller itu aplikasi untuk deteksi nama-nama nomor telepon yang masuk pada kita. Itu akan kelihatan namanya, kadang macam-macam nama-nama binatang itu masuk semua di situ. Nama binatang itu masuk semua. Jadi jangan diangkat, jangan diangkat. Tanggal 20 ke belakang aman. Tanggal 1 sampai 20 itu memang barbar ya. Terus Mas, kalau udah lunas apakah bisa bisa dihapuskan nanti pakai setelah restrukturisasi, nanti akan pulih semua. Baik checking sampean bakal pulih lagi kayak gitu. Terus kapan pinjol itu hangus? Ya kalau pinjol ya nggak hangus. Hangus maksudnya gini, gagal bayar itu maksudnya si peminjam itu rugi, banknya uangnya nggak balik, terus kalian ya tetap aja tercatat sebagai orang yang punya hutang seperti itu. Apa sih galbay Mas? Galbay itu gagal bayar. Gagal bayar itu maksudnya adalah kalau udah punya nih uang tapi nggak mau bayar, tetap gagal bayar. Nggak punya uang nggak bisa bayar juga sama gagal bayar. Cuma gagal bayar itu ada yang memang niat, ada yang nggak niat kayak gitu. Kalau ilegal resikonya, sebenarnya kalau ilegal malah resikonya apa ya? Resikonya cuma akhirat bagi saya itu. Kalau saya hanya yang ditakuti kalau ilegal. Nah tiap hari ya itu. Kalau kamu reset HP, ganti nomor, gimana cara nagihnya mereka? Mau nggak ada DC-nya kok. Ilegal tuh nggak mungkin ada DC karena berurusan dengan polisi dan yang ada DC itu yang legal. Kalau ilegal nggak mungkin ada DC. Kalau ilegal itu mainannya itu mereka itu mau ngedit foto sampean, foto anaknya ditempelin ke foto-foto nggak jelas, mengancam, inbox IG, nyebar data, mereka begitu. Karena mereka kerjanya dari rumah, dari kantornya, dari online kayak gitu ya kan. Kalau ilegal, legal ya ditagih.
Tapi setelah 3-4 bulan baru ada DC. Seperti itu teman. Ya namanya DC yang serem memang DC abu-abu sama DC Shopee. Tapi nanti Shopee akan saya bahas setelah video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau video saya dianggap penting dan bisa membantu teman-teman yang lagi masalah, mohon keikhlasan untuk bantu di share, di like, dan diberikan komentar. Ya mohon maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.